Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Elin Cynthia Marjan, mahasiswa semester 4 dari Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Video ini merupakan rangkuman dan penjelasan kembali dari materi kuliah perencanaan pembelajaran PPKN yang disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Fokus pembahasan materi pada hari ini yaitu tentang modul ajar. Saya akan mencoba menjelaskan poin-poin penting dan inti dari materi tersebut secara ringkas dan mudah dipahami. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Fokus pembahasan pada hari ini tentang modul ajar yaitu tentang konsep modul ajar dan komponen-komponen pada modul ajar. Baik, pembahasan pertama yaitu tentang konsep modul ajar. Pada pembahasan tentang konsep modul ajar, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan, yaitu yang pertama, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Yang kedua, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, profil pelajar Pancasila digunakan sebagai sarana pembelajaran. Jadi, modul ajar merupakan seperangkat alat dan panduan pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan menarik, bertujuan mencapai capaian pembelajaran dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu tentang komponen modul ajar. Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan modul ajar sebagai salah satu strategi pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Ada beberapa poin penting yang terdapat dalam komponen modul ajar, yaitu yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan yang terakhir, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Informasi umum pada komponen modul ajar. Ada 6 informasi umum pada komponen modul ajar, yaitu yang pertama, identitas modul. Identitas modul ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, ada nama penyusun, kemudian ada institusi dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua, ada jenjang sekolah seperti SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, ada kelas, dan yang terakhir ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini disesuaikan dengan jam pelajaran yang berlaku di unit masing-masing. Informasi umum yang terdapat pada komponen modul ajar yang kedua yaitu tentang kompetensi awal. Kompetensi awal yaitu pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Yang kelima ada target peserta didik. Target peserta didik terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum. Tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya audio. Ini kesulitan memahami materi, konsentrasi, dan lain-lain. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mampu mencerna dan memahami topik dengan tepat dan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau POTS
dan memiliki keterampilan memimpin. Dan informasi umum yang terakhir yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Ini dapat berupa pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh luring, atau pembelajaran jarak jauh daring, dan blended learning. Kalau tadi membahas tentang informasi umum pada komponen modul ajar, sekarang membahas tentang komponen inti pada modul ajar. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran, diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, berasal dari berbagai bentuk pengetahuan berupa fakta dan informasi. Yang kedua, pemahaman bermakna, berisi informasi tentang manfaat yang akan diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang keempat, ada kegiatan pembelajaran, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang kelima, asesmen, yaitu proses mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Bentuk asesmen yang bisa digunakan atau dilakukan yaitu yang pertama, yaitu sikap, yang dinilai berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada performa, dapat melalui presentasi, drama, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada asesmen tertulis, seperti esai, pilihan ganda, isian, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengayaan atau remedia. Setelah tadi membahas tentang informasi umum, kemudian komponen inti, dan yang terakhir adalah lampiran yang terdapat dalam modul ajar. Lampiran yang terdapat modul ajar terdiri dari LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga ada glosarium, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa modul ajar dalam kurikulum Merdeka merupakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan menarik, bertujuan mencapai capaian pembelajaran dengan berfokus pada profil pelajar Pancasila. Modul ajar terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berkaitan, seperti mulai dari identitas, kemudian ada pendahuluan, uraian materi, kegiatan pembelajaran, penilaian, daftar pustaka, hingga lampiran. Komponen-komponen ini memastikan proses pembelajaran yang efektif, fleksibel, dan berpusat pada siswa sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang materi modul ajar pada hari ini. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.